Muhammadin al-Malibari. Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi arada khairan kamilan bil mutafaqqihina fid din. Wassalatu wassalamu ala sahibi syari'ati Sayyidina Muhammadin afdalil abidin as-sajidin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemudian kita melanjutkan masih tentang kewajiban salat dan apa yang tergantung dengannya. Dan dipukul anak-anak itu anak-anak sudah mulai berumur 10 tahun lah, sebagai pukulan yang tidak menyakiti. Ini pukulannya adalah gertakan itu kan efeknya yang dicari, bukan sakitnya tapi efeknya. Sebagai kewajiban dari orang-orang yang disebutkan di atas, tinggal yangnya lah, kewajiban dari orang-orang yang disebutkan di atas. Atas meninggalkannya. Nah, bila meninggalkan sholat, pukulan yang tidak mencederai, itu efeknya dicari. Walaupun qadaan, walaupun yang meninggalkan qadaan. Jadi artinya kada ada bapak ya, apa nah? Walaupun memang qada kan tetap itu dituntut harus dikerjakannya. Jadi luar biasa bila dilaksanakan ini tak ada. Akhirnya dia balik kan. Jadi apa? Jadi biasa juga. Atau dia meninggalkan satu syarat dari segala syarat-syaratnya. Ada wudu kan misalnya, nah disuruh kan melawan, tetap mengaras kan sembahyang, anda dah kali ulang kan, nah maka boleh memukulnya tadi. Malahan wajib lah, karena sudah sempurna berumur 10 tahun. Nah kenapa fikih ini menyuruh kayak itu kan, tindakan itu dimasukkan dalam hukum fikih wajib memukul ini, tapi jangan memukul sampai mencederakan. Ini ada sumbernya, ada ambilannya, karena ada hadis sahih. Bukan disudahnya hadis sahih itu kan kalau jadi dalil. Nah, itu bunyinya murus sabiyya bis salati idza balaga 7 sinin wa idza balaga 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Ini hadis Imam Abu Dawud, Tabrani, Baihaqi daripada Abdul Malik bin Rubai' bin Rabi', Ibnu Sirin, dan juga ayahnya dari kakaknya. Ada di Tirmidzi, ada di Abu Dawud, ada di Darimi, ada di Al-Hakim. Banyak hadis ini beredar di kitab hadis. Perintahkanlah anak-anak melakukan salat fardu apabila dia mencapai umur 7 tahun. Ini nyuruh pembialnya mas disuruh ada apa lo kan, nah disuruh tuh ada nama maunya kan, pas umur 7 tahun udah beres-beres sih maunya deh, udah emang dewinya tak begini sudah sempurna sudah kan, anunya tak bisa parai lagi, bisa kurang lagi, nah untuk benar tak. Dan apabila dia mencapai umur 10 tahun maka pukullah dia atas meninggalkannya. Dapat pahala nang mukul nih, pahala mukul wajib kan nih, wajib. Tapi mukul dia kan, mukul itu kisahnya katanya mukul kan nih, padahal kan mukul itu bukan pukulannya yang dicari tapi efeknya. Nah efek jaranya ada lagi kan artinya kan dipukul pakai duit. Nah dipukul duit artinya kan dia apa, bisa ini nya, bisa ini pakai duit bisa juga kan, atau jujurnya tahu di duit nih, tapi jangan juga terlalu kan. Nah, itu kita tahu aja kan ukurannya kayak apa kan, kita kayaknya perlu kayak itu. Diberikan janji misalkan karena orang nah kan ya tahu kan kayak 7 bulan misalnya kan, nah kan orang nah jadi kita jangan berdusta lah, ini kan ada saatnya kita nukarakan. Nah jadi kan lalu kuitan menyuruh tuh bukan hendak mengarihinya kan, bukan sebagai menampilkan apa ya, kekuasaan orang tua kan. Kuitan tuh kayak berkuasaan, lo kan semina-mina kata itu, tapi kan kuitan ini kawan kan karena kan dia menyuruh kan, nah memiliki kuitan nih. Nah, kan jangan ada di mana harapnya ada nang menukarakan nang buah ketujuh lah, tahunya mainan ketujuh kan, di mana mengharap untuk kuitan. Nah kuitannya menggunakan kesempatan ketergantungannya tuh, nah supaya inya dikaitkan dengan kewajiban sholat. Nah jadi kan Tuhan bagus menggunakan tuh, ada sukanya karena kepada itu kan. Nah kalau itu jadikan kesempatan untuk membiasakannya mengerjakan sholat tadi. Nah ianya kan lazimnya itu, ianya lazim melakukan sholat 5 waktu tadi. Itu kan poinnya itu yang dicari. Jadi kan mesti harus menggunakan apa, kewewenangan atau kekerasan tadi ya.
itu hanya sebagai perantaranya. Jadi kan di pas ini ulama sudah pukulan yang tidak mencederakan. Nah, jadi kan efeknya yang dicari. Karena kalau umur 10 tahun itu kan masih dan kuitan kan masih ada ketergantungan. Ada wininya keluar di wini, di luarnya ada di si kawan kan anggapannya tah. Ketika kuitannya marah lah begini mukul takutan benarnya. Kalau 15 tahun pukul juga kan mukanya. Nah, di luar punya kawan, ada pelariannya. Aduh sana 15 tahun, mungkin 12 tahun kan. Menjadi pukul kan bisa lari keluarnya. Ada sudah pelariannya kan. Nah, itu jadi kan kalau dari 10 itu kan mampan lagi pukulan tadi. Nah, bisa melawan nih. Kuitannya kan pina kawan di ukur-ukurnya kan kawannya dilawan nih. Jadi kan awak subur loh nih. Nah, bilang imbang lah kita bilangnya sudah. Malih nama mukul. Nah, jadi kan ini keterlambatan. Jadi pas ukurannya lagi itu mantap. Membatasi itu jangan kita menyia-nyiakan kesempatan kan. Ada 7, 10 kan jangan sampai tali watakan. Itu tali watakan kali lagi. Penyesalan ini. Kalau sudah atau kan gagal, pakai Tuhan kan. Pakai Tuhan gagalnya itu sambung-sambung. Pak kan sudah Tuhan merasa atau kayak gini kan. Nah, jadi hati itu kan lalu menegur, pandiri surang kan hatinya gampang. Kali bubujur manggil anak. Asal deh ini, ujar apa? Ujar di hati ini kan maniwas diri sendiri loh nih. Nah, kali bubujur kayak kamu manggil anak. Ini hasilnya. Nah, tetap maniwas sendiri kan akhirnya. Hikmah yang demikian itu adalah melatih atas melakukan ibadah agar dia dapat membiasakannya hingga dia tidak lagi meninggalkannya. Nah, itu tak. Jadi malah muncak anak tuh tak biasa kan merikitnya. Akhirnya apa? Sulit meninggalkan. Nah, sudah merikit tuh sulit meninggalkan. Kayak sekolah tuh nah. Anak tuh kan sekolahnya. Punya sudah biasa kan sekolah. Nah, orang turunan tuh yang ada sekolah ada nyamannya. Walaupun gering ya asal ada nyamannya karena kebiasaannya sudah hari-hari mau sekolah. Nah, itu kan anak tuh dia. Yang kanak-kanak nu pala nang jujur kan sekolahnya tuh. Nah, emang rajin sekolah. Namun alasan tuh para itu lantaran sakitnya gering sakitnya kan jauhnya para hekal sekolah. Karena bedah kanan ilmu ya kan. Nah, begenangan hati kan. Karena sekarang rasa kawan sekolah mau kita nang hati. Nah, itu kata kalau anak nang emang rajin sekolah itu kan karena kebiasaan sudah mariket. Walaupun seminggu sekali parai. Tapi mau parai orang kada parainya parai kan lain tuh rasanya tuh lain. Nah, itu tuh orang kebiasaan tuh itu. Jadi itu kebiasaan roh namanya. Ya, jadi kan ketika jasad kita dipakai terus kan lalu roh kita mariket. Nah, bila kata lagi mengenangnya itu mengenang tuh roh kita mengenang lawan yang kita yang biasa kita giwidin mengenang. Nah, itu kebiasaan tak. Imam Al-Azra'i beliau lahir 708 Hijriah, wafatnya 723 wafatnya. Telah mengkaji kajian tentang budak yang masih kecil yang teranggap kafir. Nah, inilah jadi budak ini kan abah mamanya kafir kan, lalu jadi milik orang Islam. Antaran perang kah atau menukar budak pada kan orang juga nih kuitannya nih kafir. Nah, lalu kan jatuh di tangan kaum muslimin. Nya kan nangaran anak tuh kan ikut orang tuanya lah. Jadi kan nya masih ikut orang tuanya. Kuitannya kan kafir otomatis anak ini ilhaq kuitannya, agama kuitannya. Nah, maka anak nang masih budak nang anak tadi terikut orang tuanya. Sekalinya nya menuturkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini kan apakah sah Islamnya atau kada? Sah Islamnya kada tadi. Misalnya kan kalau menuturkan 2 kalimat syahadat itu harus dari orang yang balik berakal nah. Nah, jadi kan anak. Nah, kayak apa hukum Islamnya itu? Maka kajian beliau mengarahkan kepada bahwasanya sunat dia diperintahkan melakukan salat dan puasa. Artinya bila kada nyuruh patuanannya Bapak. Kada berusaha nah sunat Jepang. Pahala apa menurut nyuruh. Ada tes wajib. Nah, kayak itu kan jadi Islam itu malah jadi kita toleransi. Jadi maksa kan. Kada mantang-mantang ambu seorang kan dari paksa jadi orang Islam dia kawa statusnya masih gitu. Statusnya masih kayak itu nya masih orang tuanya kafir kan. Maka kan anak ini menghadang belik
hanya ada keputusan Islam ada hanya dia hanya menuturkan kalimat syahadat kada kawan dianggap sah. Ya, itu tuh pemahamannya itu. Nah, kada kawan dianggap sah gitu. Lalu toleransinya apa? Kada diwajibkan. Daripada sunat karena kan siapa tahu ini menuturkan kalimat itu bukan karena terpaksa kan, bukan ikut-ikutan dasar memangnya kayak itu. Tapi kan karena dia balik lalu kada kawan dianggap benar gitu. Kada kawan dianggap suatu keputusan yang diakui. Nah, jadi Islam itu menghargai kan orang balik, orang dewasa itu lebih gitu. Nah, gitu. Jadi kan teman-teman tahu orang maksa. Jauh orang nang di luar Islam dipaksa masuk Islam. Ini orang nang kafir, anak orang kafir nih digaduh orang Islam. Kadang kali dipaksa-paksainya. Statusnya ada. Nah, sunat ya diposisikan sunat. Dan puasa. Dihimbau melakukan keduanya tanpa dipukul. Nah, dipukulnya udah kadang gawi agar dia merasa terbiasa melakukan kebaikan setelah baliknya. Nah, siapa tahu karena ini balik tuh ada keputusannya kan yang memang dari pikirannya nang orang balik kan punya wewenang sudah menentukan nasibnya sendiri. Nah, siapa tahu kan ini Islamnya, tapi ada dipaksa. Sekalipun kias menolak kesunahan yang juga itu han. Kiasnya apa? Itu bisa diharong karena statusnya masih terikut orang tuanya. Kalau bisa disuruh-suruh karena ini dewasanya kan ada kayak itu kan. Jadi adira ini kan bagus ini lah anda disunah nih, disunah hukumnya ada yang lain kada pakai menggunakan kias ada usah. Nah, selesai habis misalnya. Dan wajib pula atas orang-orang yang disebutkan di atas apa kedua orang tua semalam kan. Kemudian wali itu kan bisa naik kepada kai tahun ini atau uang nah atau paman nah itu wali tanda sanak atau kan. Kemudian orang yang diwasiati. Nah, taburong kan ada anak ini sebatang kara misalnya lah anak meninggal kan kuitannya diwasiatkan ke orang mengiduakan. Nah, maka orang yang diwasiati ini akan memperhatikan kewajibannya. Kemudian pemilik budak. Nah, taburong budak kan nggak punya budaknya Islam juga. Kemudian orang yang menampung. Nah, ibu panti asuhan lah atau sekolahan, asrama kan nampung atau atau kita berikutnya kan nampung ini mungkin kayak orang nang korban korban apa bencana alam nah itu kan penampungan nah. Kemudian orang yang dititipi, nah ya nih sekolahan yang dititipi sekolahan itulah dititipi kan. Nah jurang anunya kan ongkosnya sekian kan sebulan mana. Jadi semuanya ini bos sekolahan tuh bukan sekolahan pesantren tetap bila agama Islam wajib. Ini kan ada mesti orang pesantren kan sekolah apa kan pokoknya boleh dititipkan anak tadi ini kan anaknya belum balik. Jadi buat 7 tahun 10 tahunan makanya agak 10 tahunan kan. Nah maka bukan itu sama itu kamu sudah balik pang gini sudah balik menjadi diharongan. Masalahnya apa? Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Anaknya ini 10 tahun deh. Nah, kalau punya bayang juga kan begini. Sekolah itu penting lagi memperhatikan. Ini babnya sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Bila anak itu meninggalkan salat itu mungkar katanya. Nah, maka itu babnya bab amar ma'ruf nahi mungkar. Berlapis lah babnya katanya. Kemudian pemerintahan bila bubuhan nang itu kada maharong pemerintah pulang turun tangan perhatikan salat ya beri itu kan kisahnya pemerintah ini kan memperhatikan rakyat nih bila hari Jumat tuh nak ada ke masjid tinggi orang denda orang pokoknya orang apa kan masjid pokoknya masjid ini absen orang masjid sabuhannya kayak kan sabuhannya masjid jadi kaum absen orang tinggi orang bilang ada denda orang daripada nang orang melaksanakan nang syariat Islam kan. Ini kan ada pemerintah perhatikan masalah ini itu babnya amar nahi mungkar mengenainya lah. Artinya kan bila ada lelakian kada berjumlah itu hanya mungkar atau mungkaran gitu. Nah maka pemerintah menindaknya. Kemudian orang-orang saleh. Nah pemerintah ada juga kan maka orang-orang saleh yang bertindak. Nah jadi banyak kasih para jendih ada yang kanang hakon kan dengan lemah lembut madihilah atau dengan ceramah-ceramahnya menyampaikan itu kan banyak tuan guru bukannya lah dari kaum muslimin.
terakhir deh lah, tugas terakhir itu. Pemerintah kan peduli, nah untung bener tuh pemerintah ini anu pang punya wewenang, punya pengaruh lah. Namun tuan guru itu kan kadang di kampungnya pengaruh, keluar dari pengaruh. Nah, saat itu kan begiringan anunya kan wibawanya lah nih. Ada di kampungnya aja pengaruh, keluar dari atau di kampungnya ada pengaruh nah gini deh. Buat anak-anak aja nah masih lainnya nih. Nah, keduanya kadang. Kalau pemerintah atas bawah loh nih. Tuhan dong, tautan pemerintah. Nah, pemerintah harap ini segenggam kekuasaan itu luar biasa kan kalau digunakan untuk kebaikan mana? Kekuasaan itu digunakan untuk kebaikan untuk apa? Untuk membela amar nahi mungkar nih. Dikatakan itu kan luar biasa nilainya kan. Karena kan pemerintah ini bisa segala-galanya. Ulah kan ya pernah pasal lah nih. Macam-macam ulah. Melarangnya dari segala yang diharamkan. Jadi apa aja dilarang melakukan yang diharamkan. Ini babnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan mengajarinya segala kewajiban dan seumpamanya dari berbagai ajaran syariat yang jelas. Sekalipun sunat. Nah, gitulah anunya dah. Produk pendidikan. Berarti siwak serta menyuruhnya untuk melakukannya. Nah, ya kayak pesantren kan. Nah, pesantren ini kan asalnya apa dari masyarakat mana? Nah, lalu pemerintah mendukung. Nah, itu kan ya tak. Jadi ada yang pesantren itu menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau masuk pesantren itu kan harus patuh dengan peraturan pesantren. Lalu pesantren matul kayak gini kan baik-baik aturannya tuh kita mimbabi al-amri bil ma'ruf wa nahi anil mungkar. Ini kisah-kisah ini. Jadi kan disampaikan di pesantren itu kan hal-hal pengetahuan agama. Ya tak. Jadi perkara nang sunat haji atau dilajarkan juga kan ya bersiwak tuh deh. Ya pesantren itu kan lengkap ilmunya dilajarkan dari nang wajib, fardu kifayah sampai nang sunah-sunah. Dan tidaklah berhenti kewajiban di atas yaitu menyuruhnya dan memukulnya jika sesuai atau yang pas anak-anaknya kan itu umur tahun tadi kemudian memang meninggalkan bujur dah atas orang-orang yang telah disebutkan tadi kecuali dengan baliknya dalam keadaan berakal. Oh bila balik ada gila lagi bila balik lah artinya dari segi memukulnya tuh lah memukulnya deh ya memukul tadi deh. Nah jadi kalau masih lah mau 10, 11, 12 lah balik gimana tahun balik nah hari ini pukul-pukul. Nah berarti kalau balik itu lain tuh namanya mintanya lain sudah lah mintanya lain sudah. Berarti kalau kamu masih lah 10 tahun tuh kok 11 tahun masih kau dipukul pukulan karena masih kau digeretak dan ya kan. Tapi kalau sudah balik itu lain deh. Anunya ini kan cara berpikirnya lain sudah kalau balik kita. Nah sehingga orang ini pukul-pukulan. Maka cara lainnya pulang lah. Mungkin ini kalau digunakan pukul mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi agama kada gimana mengarahkan ke itu kan. Nah ini sudah balik bakal orangnya. Sedangkan ongkos mengajarinya. Nah, lalu kembali kepada pengajaran tadi kan, belajar nang wajib, nang fardu kifayah, nang sunat, itu lalu bayar kan ada iurannya nih. Nah, sedangkan ongkos mengajarinya tentang semua itu seperti Al-Qur'an dan adab itu kan akhlak adalah pada hartanya. Jika ada punya duit, kayak kita borong apa kalah? Kayaknya kan beri duit oleh. Nah, kain bawa siap beri cucuk. Oh, banyak dapat duit dari rekening miliaran. Maka duit itu jadi pakai ke ongkos sekolah. Ada apa kuitannya ada salah lah ambil duitnya kan. Jadi duit anak ini digunakan macam ongkos sekolah, Bapak. Kemudian atas ayahnya, nah temennya anaknya kada ada bisi harta kan. Maka orang tuanya lazim dengan orang tuanya. Nah, kuitannya kada ada abahnya ada. Kemudian atas ibunya sugih. Mamanya sugih, namanya ongkos. Nah, itu kan anunya urutannya dah. Masalah dalam menegakkan syariat Islam tadi untuk anak buah atau kan. Perhatian, Imam As-Sam'ani, beliau lahir tahun 426, wafat 489, abad kelima. Jadi ini berarti sebelum Ghazali lah, sebelum Imam Ghazali. Katanya sedikit.
Ya, satu generasi lah. Telah menyebutkan tentang istri yang belum balik. Nah, misalkan berbeda kan calonnya kelas 6 kawin dengan orang deh. 12 tahun kawin deh. Nah, belum haid lagi kawin dengan orang deh. Binian tuh bisa dari itu. Nah, jadi kalau inya belum balik itu kata kawan ditanya menikahkan. Persatuan kadi menikahkan. Ditanya ada dewa binang menikahkan anak yang baru balik. Nah, kawan binang tuh anaknya sudah bujang, sudah Pak, sudah balik kan. Nah, lalu pulang anaknya pernah diizinkan. Nah, lalu ditanya boleh kan ditanya kada minta izin ke anak asal anaknya pas kan ang suaminya tuh masuk sepupu kan selepel. Anaknya wali mujibir. Tapi kalau yang ada sepupu, anaknya berhak menuntut kan supaya sah dibatalkan pernikahannya. Nah ini, jadi kalau orang belum balik tuh kuitan tak menikahkan serahkan kakak dia. Nah beri rencana itu jadi gitu kan. Binian yang belum, jadi kayak apa aja pengantinan mana? Pengantinan. Datang lakiannya ke rumah mana? Dan kan nah, di lakiannya jangan nikahkan orang lah. Nah, laki mo yang lain nih. Ya. Jangan berikan ada foto kan, bakutakan lah. Apakah berikan foto hitam putih macam lah. Beri itu jangan beri itu kan. Ibahnya apa? Sakanya lakiannya kan bulik. Asal nang bini ini pakawanan aja. Nangaran pengantinan itu pakawanan deh. Jadi ada lakian yang kamu seorang kan pakawanan. Alhamdulillah laki mo aja pakawan sehari itu kan. Sampai ke malam, ada bulik aja. Nah bingung kan bertanya-tanya di hati apa aja lakiannya kan bulik maka ada patuh orang nih ada patuh lah orang nih ada patuh apa aja ada bulik ke orang nih nah, bertanya-tanya di hati lah sakanya bemelem sakalambu begini lagi nah ya tuh nang takutan tuh kan bininya takutan dibanding macam matai kan anak berbalik ke belakang nih ya aja orang tua ada berbaikan ya kayak mana berbaikan ada patuh nang nih cara mematuhi ini ada jalannya kan dari itu jadi lakiannya asing bininya kan bininya asing lakiannya bisa itu aja tuh pisahan lah dari kebaikan pisahan kayak apa mungkin dekat tuh atau lakiannya kada tuju kan pas atau bininya ada tuju kira-kiraannya lakiannya bisa juga cara mematuhi ini kayak apa kan tekniknya lah ya Pak ilmunya ada kita ini kan tahunnya YouTube loh nih ada kan tekniknya loh nih wah ini ada apa yang bisa loh nih macam-macam tekniknya taktiknya banyak kan ada dari kita udah tahu jadi akhirnya merasa orang kadihiran kan banyak lakiannya nah itu melepas tuh nah begitu kira-kira kada kontak lah kada ada apa kada ada hubungan itu nah kada ada patuhan gitu tapi bila mau kan ya bagus kan kitanya manuakan kan bisa bisa ini kan gini nih adila jadi kayak gini kan paham dah maunya rasuk nah buat tayo lang kan juga berhasil aja rumah tangganya nih nah kuitannya apa bisa mengarahkan jadi kisahnya Pak begini umur 12 tahun belum balik bininya kayak apa nih nah ini beri sering terjadi lah jadi Imam Sam'ani telah menyebutkan tentang istri yang belum balik yang mempunyai 2 orang tua ada si kuitan belum baliknya berarti anggaplah baliknya 12 tahun apa bini itu 9 tahun cepat lah anggaplah 9 tahun nah kayak bini Nabi kan 9 tahun nikah deh jangan balik masih ada kuitan kayak Pak 2 orang tua masih ada bahwa kewajiban di atas adalah atas kedua orang tuanya nah maka lakiannya jangan memukul bila inya kada sembahyang jadi pukul lakiannya jangan memukul serahkan kawitannya aja Imam Sam'ani kan karena masih tanggung jawab orang tua wahnya belum balik si bini tadi nah makanya kan orang balik kalau lakiannya 4 biniannya loh nih nah itu kan lakiannya 4 biniannya lalu bininya ini digaduh nih kuitannya masih atas kedua orang tuanya ini masih aja lah itu kemudian atas suami nah bila kuitannya kada ada juga hanya lakiannya memukul bilanya kada sembahyang tadi kasusnya adalah wajib memukulnya jika sesuai ini memang pas nang kriteria di atas kan mukul dengan pendapat ini kewajiban walaupun istrinya sudah balik tetap laki memukul kan telah menyatakan Jamalul Islam Imam Al-Bazri
Beliau tahun 471 lahir, wafat 560. Kasusnya adalah wajib memukulnya. Dengan pendapat ini kewajiban walaupun isinya sudah balik. Telah menyatakan Jamal Islam Imam Al-Baziri. Imam Al-Baziri menyatakan pukul Imam Al-Baziri walaupun inya sudah dibaliklah. Balik. Karena si laki itu ya marahlah bininya. Telah berkata Syekh kami, itu Ibnu Hajar Al-Haytami, itu memang nyata, jika itu bang, pemahamannya sudah. Jika suami tidak khawatir kedurhakaan, nah mukul itu ada pempulang perhitungannya kan, amun dipukulnya dusarik lah laki durhaka, nah lakawam dikarasi itu. Tetapi Imam Az-Zarkashi, beliau lahir 745, wafat 754, memutlakkan kesunahan saja. Nah jadi nggak ada wajib ada sunah narai jadi. Jadi khilafiah adalah antara para imam-imam ini. Kita pada sunat saja yang pukul si bini nang tadi kuitannya kadeda kan orang laki memukul bininya nikahkan umurnya 10 tahun lebih. Ada yang balik tadi kan. Jadi sunat saja yang kasih. Pertama-tama kewajiban malahan lebih dahulu dari memerintahkan salat. Nah, jadi bersusur sini nih. Imbang membahas salat sini ada yang sini yang wajib suruh itu. Nah, jadi kan kisahnya tuh kayak berdudia lah. Padahal atau yang dulu dikisahkan ini. Jadi bahas kisah salat kan habis sudah tonton pandir dah. Ada yang sini yang tak dulu pada ini atau yang wajib. Nah, yaitu memerintahkan salat tadi sebagaimana yang mereka katakan atas para orang tua. Ini orang tua tanggung jawabnya nih. Jadi karena tuh masih bisa pandir kan, sudah bisa mengerti, sudah bisa pandiri sudah. Nah, kemudian atas orang-orang yang tadi disebutkan, bukan yang walinya, pakai nanti kan, orang saleh tadi kan, pemerintah. Nah, Pak mengajarinya kak anak nang umayis, nang umurnya sudah sekitar 7 tahunan. Ini sudah bisa makan, minum seorang, bersubihara seorang tuh ciri-ciri umayis. Ya 7 tahunan lah standarnya. Nah, Pak Nabi Najari ini baru sembahyang lah. Jadi ini dah bahwa Nabi kita SAW telah diutus di Makkah. Iya di tika kita, tika Islam. Ya anak seorang tika Islam, lagu nyanyi kan. Nah lagu-lagunya lagu Islam. Nah ada lagunya kan. Nabi Muhammad itu dilahirkan di kota Makkah. Ada wafat di kota Madinah. Ada lagunya kan lah. Jadi kan anak-anak tuh sambil bernyanyi sambil hafal kan jadinya. Jadi kan hilang deh. Bukan itu kewajiban. Dia sekolahkan ketika Islam kita. Nah, itu. Telah diutus di Makkah Al-Mukarramah, juga dilahirkan di sana dan dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah, juga wafat di sana. Jadi kalau anak sudah mulai bisa pandir kan, sudah anak tadi makan minum seorang kan, biasanya seorang merujuk seorang 7 tahunan mayis, maka dia jadi dia tak menyaman seorang malah jadi lah. Seorang malah jadi sambil mungkin sambil santai-santai kan kalau dari jadi kan jadi ke sekolah hantunya tahu deh ditanya dulu menjelaskan pasal tentang syarat-syarat salat. Nah, syarat itu adalah sesuatu yang terhenti di atasnya sahnya salat tetapi bukan dari bagiannya salat. Nah, jadi kada masuk di bagian salat. Cuma bila syarat tinggal ini, bila kada yang ini, maka salatnya ada sah. Jadi syarat yang masuk dalam pekerjaan salat. Tapi bila kada ada sah. Sabuting juga parai kan punya akan lagi bahasa belakang. Didahulukan mengetahui syarat-syarat itu sebelum rukun-rukun karena dia itu lebih utama untuk didahulukan. Karena amun syaratnya kada bujur ge pada sembahyang biar nang apa, biar lihai. Amun syaratnya ada tahu, salah aina. Karena syarat itu adalah sesuatu yang wajib didahulukan atas salat dan terus-menerus ada di dalamnya. Jadi ma wajaba wastamarra. Kalau rukun ma wajaba wan qata'a. Misal rukun salat Fatihah. Baca Fatihah apa pulang? Rukuk nah. Putus sudah Fatihah kan? Bisa. Gila rukuk pulang. Jadi kewajiban itu berganti-ganti. Berganti rukun itu kan kewajiban bagi diganti. Tapi kalau syarat sah salat ada kiblat. Apa nak? Bampih. Mulai awal sampai habis bolehlah kada bagi kiblat. Nah, kan? Itu ma wajaba wastamara. Setelah wajib dan terus menerus terjadi. Itu syarat. Suci daripada hadas, hati kecil misalkan. Bolehlah sembahyang tuh bantut
walaupun nak salam sudah berkantut kita harus nyala. Nah, padahal para tuntong deh. Jadi harus mulai awal ke habis, jangan berhadas ke kecil, hilangkan hadas kecilnya, hadas besar lah. Itu ma wajaba wastamara, terus menerus. Padahal adalah rukun salat wudu. Kamu sembahyang wudu lah aja, aku sembahyang ada wudu aja. Jujur kan? Ya lah, jujur lah. Ji. Kamu sembahyang wudu aja, aku sembahyang wudu aja salah. Aku sembahyang ada wudu aja. Artinya paratan sembahyang itu ada dalam wudu. Kamu sembahyang wudu betul, dari mana? Sembahyang wudu betul, dari jimus pulang. Tapi sering kaum mana? Ijib langgar kan? Di masjid. Sembahyang wudu bang. Jadi kau bukalah aja. Aku sembahyang ada baju aja. Nah, aku sembahyang ada bisa luar aja. Mandi kilo nih. Nah itu. Jadi kan ada orang sembahyang wudu di dalam mana? Orang sembahyang ada wudu. Artinya paratan sembahyang wudu di dalam mana? Maksudnya aku sembahyang wudu aja. Artinya sebelum sembahyang aku wudu tuh maksudnya itu kan. Cuma kan kalau dihalusi kan kadang itu pamannya lah pulang kan. Jadi cuma kita biasa dah. Aku boleh sembahyang wudu aja ya. Boleh sembahyang aku wudu aja. Itu sudah jadi bahasa padahal kan mau dihalusi lalu jadinya Pak. Nah kayak ada pas lah. Tapi suatu yang lazim dari bahasa kita. Nah, itu ngarannya apa? Mahalabiyu lah. Kita mahalabiyu Nah, toh. Jadi ngaran berwudu itu adalah syarat sahnya salat, bukan termasuk rukun salat. Syarat-syarat salat itu ada 5. Nah, ini dikupas karena jadi bab salat ini jauh ke belakang. Jadi kan sidin ini mau mengarang kitab fikih ini kan ma'adzur kepada keadaan. Nah, jadi kita seolahnya kan sedang ditatar sidin. Baca Fathul Mu'in ini kita kayak tatar sidin. Nah, pada sidin salat ini tahu dia pada wajib nah sembahyang kan. Nah, pada sembahyang kan sidin. Nah, pada syarat-syaratnya itu kan pada jadi itu kayak ditatar sidin. Ya tamsil itu kita dihadapi orang menghadapi kita lalu orang itu menatar kita. Jadi langsung kayak prakteknya kan menjadikan. Nah, gitu. Nah, kalau kitab lain biasanya kan langsung lah bab tentang air kan tak bersuci. Nah, kayak mandirinya itu kayak putus-putus gitu lah habis. Dan ading ini kan kayak sidin itu menatar kita. Imbah kita dipadahi sidin wajib sembahyang ini kan. Kayak hukum tentang wajib salat ini. Hanya pulang. Nah, sembahyang kita wajib lah sidin lah. Nah, lalu biar sembahyang sidin kan mesti tahu lah syarat-syarat wajibnya, syarat sahnya. Nah, itu kan. Jadi kayak ditatar urang kita nih. Lalu kita umpati loh. Apa aja urang tadi? Nah, syarat-syarat salat itu ada 5. Pertamanya adalah bersuci dari hadas kecil dan junub atau hadas besar. Taharah itu menurut bahasa membersihkan dan bebas dari kekotoran. Itu ngaran bahasa taharah itu. Dan menurut syarak, menurut agama adalah mengangkat atau menghilangkan penghalang yang terakibat atas hadas atau najis. Nah, jadi mengangkat atau menghilangkan, angkat itu kan menghilangkan, penghalang tuh ya hadas tadi, gara-gara berhadas lalu terhalang kita untuk melakukan sholat itu gara-gara kita berhadas atau bernajis maka terhalang kita daripada melaksanakan sholat. Nah, lihat tuh kan tuh ada kambang lah. Nah, bila kambang tuh kan terkenal berarti ininya nih garis besarnya hanya pulang tuh kambang halus. Nah, jadi kan ini udah dibahas tentang syarat sah salat lalu bersuci. Nah, bersuci pulang dibahas. Jadi udah dikisahkan bersuci diharusi pulang masa bersuci karena ada pulang nah bintang tuh kan nang kedua apa pulang syarat sah salat ada pulang ada bintang tuh. Jauh nih kita. Bintang itu kan. Jadi di belakang itu tuh kode jadinya lah. Yang kedua ini jauh benar nah. Yang kedua syarat sah salat. Wudu wis yang benar jadi bisa kalau tahu anunya bingung. Nah saya bersuci. Nah bersuci yang kedua belum begitu. Nah, halaman 54 tuh bersuci yang kedua belum lagi masih bersuci masih syarat yang pertama masih dibahas. Nanya ke kamu gimana? Nah 62 hanya yang kedua. Jadi syarat sah salat yang pertama di halaman 13. Syarat sah salat yang kedua halaman 62. Nah, ini benar. Jadi membahas makan ini kisahkan dibahas. Nah, jadi kayak kita tuh kayak ditatar kan sebenarnya tatar uang.
supaya kita akan bujur kan, penataran itu kita jalankan. Kalau kawas sembahyang udah beres semuanya, kalau kawas sembahyang hanya dibahas sidin pulang tentang sholat, tentang rukun-rukunnya, syarat sahnya, pemasarannya kan sudah cuma masuk pada rukunnya adalah. Nah, yang ketiganya adalah mendapat 7, yang 7 yang 90 halaman, dan yang keempatnya karena halaman 90, yang kelimanya 95 habis. Jadi jilid pertama nih hanya ingin syarat sah salat. Masalah kayak apa salat itu harus dipisahkan dulu. Nah, mulai masuk pada rukun-rukunnya lah, mulai takbiratul ihram, Fatihah, kadedet sini. Masih udah syarat sah salat. Jadi kalau jadi ulah inilah semacam kalau besar itu tasjir. Nah, bagian diulah kan nyaman tak? Nyaman mau paham. Nah kan kayak begitu baik panah-panah itu. Udah kan paham tau oh kayak ini kisahnya kitab ini. Mau bahasa Arab kan nyonyok. Bahasa Arab kan baca terus. Sama nama Arabnya didebit, diartii, tanah ada nyambung kisahnya. Apa ini kisah ini pulang aja. Kan ada tuh kisahnya. Jangan kita tuh dibuatkan dalam Pak dalam jangan kita tuh kan halus apa kita buatkan dalam Pak dalam jidar loh nih. Pusing loh nih. Nah, padahal boleh atas tahu oh di sini 1, di 2, 3 kan. Tamsilnya ada. Ya ketika kita terjemahkan kita berikan cara kayak ini kan. Nah, itu akan memudahkan kita memahami. Jadi kan belajar terjemah dulu, karena belajar Arabnya insya Allah kan memang memahami. Kami belajar waktu mungkin kita ngerti, pada berarti mengerti. Alhamdulillah tadi guru bangkai tiap malam Kamis Indonesia. Nah, kalau kami nanggal habar pada guru bangkai belajarnya pas mungkin tiap malam Kamis bisa. Lalu kami tulakan. Nah situ tak bukanya tahu kayak dipikir kan ramai sih belajar sampai habis di 1 deh. Tambah di 1, nah sanku kan sering nyambung di 2. Ya nah nih, nyambung di sini pulang mulai awal. Nah, lo masalah bab air sudah minta. Masalah bab air sih ini meninggal tuh. Sya'ban. Kata. Pokoknya sih itu patung itu boleh tamat di 1 begitu pulang. Jadi pikir lawan tauhid dari tauhidnya itu anak serium tadiin. Nah, alhamdulillah adalah belajar ilmu dasar tuh kan. Tauhid dan fikih nanti dia. Tasawufnya itu kan hari Kamis, pagi Kamis tuh. Kita burung soalan parayan 4 jam dah. Tasawufnya tuh. Kalau malam Rabu itu sih dia cabut-cabut kitab apa sih hendakan. Ada nabi bagus kan. Jadi sih jadi gak ada betanto kitabnya. Kalau malam Rabu tuh. Jadi mau kitan. Hanya sih dia ceramah sih. Terus kitab ini hendak sih. Bangga itu kan, sini itu kitab tuh ada mungkin agak aneh-aneh lah. Jadi kitab tuh nama-nama belajar guru gitu kan dibacakan. Tapi di sini tuh bila menerangkan tuh nyaman hati mendengar lah. Biar tak bulik ya lah, suah deh dengar, masih rame kan gitu. Guru bangga itu gini. Jangan di kisahnya deh. Tapi masih rame. Jadi kan memang sudah punya jurang tuh wibawa sidin tuh. Orang tuh tujuan. Pokoknya di Darul Ulum tuh beri bila mau sidin ceramah lah. Belajaran hibah tuh kamu salah. Atau belum puasa jadi belum sidin mau ceramah kuliah Ramadan tuh bila mau giliran sidin 2 kali lipat tuh orangnya banyaknya nih bila lain kan biasa aja bila mau sidin jurut tuh itu jadi kayak apalah hati manusia itu menerima itu tuh gambarannya berikan ya lo biasa muntah ini berilah tahun 2000 tuh kan akhir tahun 2008 kan akhirnya nah itu benar kan katanya tuh dia tariknya kan biasa ya mungkin ini kita baca tapi ini waktunya lah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lamna wa ma anta a'lamu biminna antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء صلى الله عليه وعلى اله وسلم